Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Mujahidah, NPM 1710401031. Ya, di sini saya bersama dengan Pak Fahri selaku pemilik Fahri Orchid. Saya akan melakukan wawancara mengenai tentang pengendalian OPT terpadu di tanaman famili Aroidae. Kadang masih banyak yang bingung juga memang aroid itu apa sih? Ada yang mengira bahwa pokoknya yang mahal-mahal. Oh ya. Padahal aroid atau nama lainnya adalah Araceae. Itu termasuk famili tumbuhan yang mempunyai bunga majemuk yang mempunyai selongsong atau todong. Jadi seperti ini ya. Nah, ini bunganya majemuk seperti pada bunga kuping gajah. Ini juga dia berbentuk tongkol, tapi bunganya majemuk dan mempunyai tudung ini. Jadi kalau masih menutup, dia seperti ini. Kemudian todongnya ini akan membuka dan ini berisi bunganya di sini sebenarnya. Dia ada serbuk sari dan putih. Kemudian untuk Araceae atau aroid itu genusnya ada banyak sekali, ada Philodendron, Monstera, keladi juga termasuk aroid, Alocasia, Circosperma dan masih banyak lagi. Jadi kalau aroid itu most of aroid biasanya dia suka yang shady area, jadi memang harus teduh karena habitatnya di hutan hujan tropis di Amerika kebanyakan ya, Amerika tropis. Kemudian juga dia butuh high humidity atau moisty, butuh kelembapan yang tinggi. Untuk greenhouse yang sudah profesional biasanya menggunakan sistem pekabutan. Ketika suhu udara tinggi, dia menggunakan bantuan kabut otomatis untuk menjaga kelembapan untuk aroid. Jadi rata-rata untuk aroid itu 30-50%. Memang ada dia yang tahan full matahari, tapi hanya beberapa. Itu pun perlu proses pelatihan dulu. Dia diletakkan di tempat yang cahaya banyak. Termasuk kaladium, itu kalau terutama kaladium yang hibrid, dia suka bright light atau cahaya matahari yang banyak untuk mencerahkan warna. Tapi untuk Philodendron, kemudian yang lain biasanya dia suka teduh. Sebenarnya untuk hama dan penyakit hampir sama dengan tanaman lain, yaitu biasanya dia menyerang daun ya. Contohnya belalang, kemudian tungau biasanya menyerang daun-daun muda. Nah biasanya di belakang. Tandanya kalau dia terserang tungau itu ada galur-galur berwarna putih keperakan dan juga kadang berwarna tembaga. Itu tungau. Pengobatannya pakai akarisida. Jadi kalau untuk pencegahan sebaiknya secara rutin, terutama untuk musim kemarau itu minimal sebulan 2 kali. Tapi kalau sudah terlanjur terserang itu kita semprot pakai akarisida dalam periode 3 hari sekali sampai benar-benar sembuh. Jadi kalau aroid itu kan memang kita nikmati daunnya. Jadi kalau terkena tungau memang sangat mengurangi tampilan. Jadi sebaiknya kita cegah sebelum dia terserang nyamuknya. Sama contohnya bekicot dan belalang. Contohnya Ini yang diserang bekicot? Ya, ini bekicot. Biasanya pada musim penghujan dan serangannya pada malam hari. Ya. Untuk pengendaliannya kan? Kalau bekicot efektif kami pakai teknik ya. Jadi kalau malam kita inspeksi kebun, kita inspeksi, kemudian kita ambil, kemudian kita bunuh bekicotnya. Secara mekanik? Ya, secara mekanik. Sakit. Ya. Ini ada contoh, kebetulan ada contoh yang terserang leaf rot.
atau bercak daun. Nah, Jadi mengering ini ya Pak? ya, ini karena jamur. Tadinya dia hanya bercak sedikit, Ya. tapi kalau nggak kita segera atasi, dia Ya. akan menyebar dan kering. Ini tadi karena jamur, jadi kalau jamur pakai fungisida ya. Jadi pakai fungisida, kalau sudah parah seperti ini, fungisidanya kita bikin pasta, kemudian kita olesi ke permukaan dan bawah daun. Kalau untuk pencegahan, pertama penyerangannya pada musim hujan. Jadi minimal seminggu sekali kita cegah dengan menyemprot fungisida. Kami pakainya yang organik. Penyakit yang lain jarang terjadi sih kalau untuk tanaman yang sehat. Biasanya kalau kita yang habis propagasi atau kita habis stek ya, kita habis potong, itu biasanya ada busuk karena bakteri. Itu biasanya karena pisau kita nggak steril atau kita nggak pakai antiseptik untuk mengolesi luka bekas potongan. Tapi itu jarang terjadi. Biasanya busuknya lunak itu kalau bakteri dan berbau biasanya. Dan yang paling sering terserang bakteri itu adalah jenis alocasia. Apalagi kalau dia terkena air hujan dan medianya kurang bagus, itu sering busuk umbinya. Nah kalau udah busuk umbinya, itu biasanya mati, udah nggak bisa diselamatkan karena merambatnya sangat cepat. Kadang bagian yang belum terserang bisa kita potong, terus kita rendam pakai fungisida plus bakterisida 15 menit, kemudian kita keringkan. Tapi itu pun kalau dia belum terkontaminasi. Kalau udah terkontaminasi bakteri di dalamnya, udah nggak bisa selamat. Nah untuk perawatan masing-masing kan punya karakter sendiri. Jadi kita harus pahami. Misalnya jenis philodendron, dia kan suka memanjat nih. Jadi makanya kita beri turus. Kemudian kita beri moss itu untuk menjaga kelembapan. Nah ini kan dia nanti akan manjat ke atas. Seperti di habitatnya dia biasanya hemi-epiphytic. Hemi-epiphytic itu dari tanah dia memanjat ke atas, dan akarnya nanti akan ke bawah sampai ke media tanah. Kalau untuk yang nggak hemi-epiphytic, yang terrestrial, kita nggak perlu pakai turus. Jadi contohnya ada philodendron gloriosum, itu dia nggak hemi-epiphytic, jadi nggak perlu pakai turus. Dia merambatnya ke tanah. Kalau yang ini Pak? Ini philodendron black cardinal. Black cardinal ini termasuk slow growing. Slow growing itu batangnya nggak cepet panjang, jadi kita nggak perlu pakai turus, dia udah tegak nih, bisa roset. Waktunya dan juga penjelasannya. Semoga bermanfaat. Amin. Ya sekian wawancara dari saya dan juga Pak Fahri. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.